Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan suatu kegiatan sehari-hari. Semoga Allah tetap ridho kepada kita semua. Dan tak lupa juga selawat piring salam kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membimbing kita ke jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah mengatakan, berpegang teguhlah kamu di tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Ayat ini dinyatakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. Berdasar ayat inilah saya akan menjawab pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh teman kita di sini. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Beliau mengatakan, kenapa umat ini bercerai-berai, Ustaz? Terlalu banyak pertanyaan ini. Ya, tak perlu saya ucapkan satu persatu. Dan sudah jelas kenapa umat ini bercerai-berai, karena umat ini tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu sebab yang pertama. Kenapa bercerai-berai? Karena tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Sedangkan Rasulullah menganjurkan kita ini berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, kalau demikian, kita ini berpegang teguh dengan apa? Sudah jelas, kita bukan berpegang teguh dengan Al-Quran berartinya. Kalau yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak yang diucapkan Muhammad itu melainkan wahyu yang diwahyukan Allah. Maksudnya apa? Kita selaku pengikut Nabi Muhammad, wajib kita tidak akan bicara melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru dinamanya pengikut Nabi Muhammad. Bukan hanya kita sekedar penonton atau sekedar pendengar tapi tidak melaksanakan, tidak. Maksud yang dianjurkan oleh Allah, kita harus bicara melainkan wahyu yang diwahyukan Allah. Itu baru berpegang teguh dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beda, kita tidak berpegang teguh, bahkan kita bukan wahyu tapi rakyu. Beda loh antara wahyu dan rakyu. Kalau wahyu itu yang Allah turunkan lewat Rasulullah sampai kepada kita. Tapi kalau rakyu, pendapat. Kita pada zaman sekarang ini telah mabuk, kalau saya katakan, mabuk dengan pendapat. Pendapat syanu, pendapat syanu, pendapat syanu, pendapat syanu. Akhir kita mabuk dengan pendapat. Itu makanya yang sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi kenapa kita bercerai-berai? Karena tidak berpegang teguh dengan wahyu Allah. Kalau di dalam surah Al-An'am jelas Allah katakan, surah Al-An'am ayat 153 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqum bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus,
Wa anna hadza sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah dia, kata Allah, ikutilah jalan aku ini yang lurus ini, ikutilah dia. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, jalan yang membawa kamu buat bercerai-berai. Inilah nasihat Allah kepada kamu, semoga kamu menjadi orang yang takwa. Allah jelas nasihat kepada kita, jangan ikuti jalan yang lain. Jalan yang lain, jalan yang mana? Jalan yang ra'yu. Ya, ra'yu itu pendapat atau hawa nafsu. Kita mengedepankan hawa nafsu, sedangkan Rasulullah SAW mengedepankan wahyu Allah. Wahyu yang diwahyu Allah, itu yang dikedepankan oleh Rasulullah. Kita lain, kita mengaku orang yang hebat, orang yang mantap, tapi ra'yu, pendapat syanu. Ra'yu itu tidak akan ketemu kita pada kebenaran. Ini penyebab pertama umat ini bercerai-berai. Kalau kita mau umat ini tidak bercerai-berai, mari kita berpegang teguh pada ayat Allah. Masih yakinkah antum dengan ayat Allah? Masih maukah antum yakin seyakin-yakinnya kita dengan Allah itu tidak boleh ada hijab pun sedikit pun? Hijab tidak ada. Tahu hijab? Dinding tidak ada. Sedikit 1/1000 pun tidak boleh kita tak yakin dengan Allah. Maka kita harus punya hijab dengan Allah itu memang betul terang. Pada zaman sekarang ini jarang orang memakai hijab itu di hadapan Allah. Ya, yang saya masuk hijab ini bukan yang masuk yang jilbab yang pakai perempuan, enggak. Hijab dengan Allah. Kata orang Melayu, itu namanya istilahnya putus marifat namanya. Sudah betul-betul tiada keraguan dengan Allah sedikit pun. Itu nama hijab, itu dengan Allah tak boleh tertutup. Gitu maksudnya. Jadi yang pertama penyebab kita ini bercerai-berai karena tidak berpegang teguh dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Ya. Jadi kata Rasulullah, nanti supaya kamu tidak tersesat, ada 2 pusaka yang ditinggalkan. Pertama Al-Quran dan itrahku, Ahlul Baitku. Mari kita sama-sama berpegang kepada Al-Quran dan itrah Rasulullah SAW. Pasti kita selamat. Pasti kita selamat. Pasti kita tidak bercerai-berai. Ya, ini satu jalan untuk kita yang bercerai-berai. Mari kita dipersatukan Allah dengan Al-Quran dan itrah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tidak bercerai-berai lagi. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.